Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya, minimal menambah keberkahan atas seluruh nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Dan yang lebih penting, kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, di antara hikmah puasa adalah melatih kita untuk bisa menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan saudara kita pada orang lain. Padahal memang yang kita ceritakan itu betul adanya. Kalau yang kita ceritakan itu tidak betul keburukannya, itu namanya bukan ghibah tetapi buhtan. Kita berbuat dusta, lebih berat lagi dosanya. Tapi yang namanya ghibah itu adalah kita menceritakan keburukan saudara kita kepada orang lain. Allah mengumpamakan perbuatan ini dalam Al-Quran adalah seperti memakan daging saudara kita, memakan bangkai saudara kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah di antara kalian saling berghibah. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudara kalian dalam keadaan mati, bangkai maksudnya. Fakarihtumu, mesti kalian tidak suka. Harusnya kalian juga tidak boleh suka dengan ghibah. Meskipun ghibah itu memang enak betul kalau kita tidak berpikir tentang konsekuensi dan resikonya. Saudaraku, orang yang berbuat ghibah, ketahuilah seluruh kebaikan-kebaikan yang berbuat ghibah itu ditransfer kepada orang-orang yang dighibahi, yang diomongin, yang dijelek-jelekin. Semua ditransfer. Rasul pernah ditanya, bagaimana kalau orang yang berbuat ghibah itu habis pahalanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang diomongin itu keburukannya dipindahin kepada orang yang ngomonginnya. Makanya kalau kita diomongin, dighibah, itu nggak usah panik, nggak usah marah. Karena kalau kita tidak, apalagi kalau kita tidak jelek, kalau kita tidak buruk, dijelek-jelekin sama orang, kitanya tidak jelek, itu tidak perlu takut. Karena nilai kita itu di hadapan Allah, bukan di hadapan orang-orang. Yang paling tahu siapa kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini kan tahu secara lahiriahnya saja. Terkadang orang kelihatannya baik padahal dia buruk. Ada orang kelihatannya buruk, bisa jadi di hadapan Allah dia prima kualitas iman dan ketakwaannya. Meskipun umumnya orang kalau kualitas iman dan takwanya bagus, mesti di hadapan orang juga kelihatannya bagus. Maka harus tersenyum. Kenapa? Karena kita sedang dikirim pahala kebaikan. Setelah kebaikan orang itu habis, maka seluruh keburukan kita dioper kepada orang itu. Ya Allah, luar biasa. Karena itu kalau kita tidak mau rugi, kalau kita tidak mau bangkrut, jangan pernah kita berghibah. Jangan kita jelek-jelekan saudara kita kepada orang lain. Rasul SAW pernah sekali waktu lagi berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat berpikir bangkrut itu adalah secara materi dan ekonomi. Di antara mereka ada yang menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu mata wala dirham. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang berjualan, dagangannya habis, duitnya nggak ada.
Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala bisolatihi, dengan solatnya yang bagus, wasiyamihi, puasanya bagus, ibadah-ibadah yang lainnya bagus, semuanya bagus. Tapi sayang, yastumu hada wa yastumu dzaka. Orang itu kerjaannya memaki si ini, memaki si itu, menggunjing si ini, mengunjing si itu. Maka seluruh kebaikannya akan dioper sama orang yang dimaki dan digunjing itu. Itulah orang yang bangkrut sesungguhnya. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kita tidak rugi dan tidak bangkrut di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.